Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi Ring-Spearman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas uji korelasi. Jadi untuk materinya sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa syarat yang membedakan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi Ring-Spearman. Nah, seperti apa? Kita akan bahas bersama-sama. Oke. Untuk uji korelasi Ring-Spearman ini, dia adalah uji yang digunakan apabila datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, perbedaannya adalah di sini. Sehingga diperlukan analisis koefisien korelasi dari statistik non-parametrik. Nah, jadi untuk uji statistik yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian yang akan datang adalah termasuk uji statistik yang non-parametrik. Jadi, berapa jenis uji yang digunakan jika ternyata uji normalitas maupun homogenitas, linearitas, dan seterusnya, uji prasyarat parametrik itu tidak terpenuhi. Pastikan setiap kali kita melakukan suatu penelitian, kan kita nggak tahu seperti apa data yang akan kita peroleh. Oh, barangkali ternyata datanya tidak normal, atau ternyata datanya normal tapi nggak homogen, dan seterusnya. Maka kita perlu beberapa alat yang bisa memfasilitasi jenis data yang akan kita peroleh pada saat kita melakukan penelitian. Nah, analisis korelasi termasuk analisis yang krusial. Jadi, analisis korelasi itu kan ditujukan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel yang diuji. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata datanya nggak normal, atau normal tapi nggak homogen, dan seterusnya? Ternyata kita bisa menggunakan uji korelasi Ring-Spearman ini untuk mengantisipasi bahwa data yang kita peroleh itu nggak normal atau gagal memenuhi asumsi parametrik. Maka kita bisa menggunakan uji non-parametrik. Pada uji korelasi, kita akan menggunakan uji korelasi Ring-Spearman. Nah, untuk uji korelasi Ring-Spearman ini diketahui memiliki fungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel. Kemudian untuk mengetahui pula koefisien korelasi, mengetahui arah hubungan, hubungannya itu dia searah atau berlawanan, dia korelasi positif atau korelasi negatif, serta besarnya kontribusi X terhadap Y dalam persen. Oke. Selanjutnya, koefisien korelasi seperti materi pada uji analisis korelasi sebelumnya itu sama ya. Jadi yang namanya korelasi itu kisarannya adalah negatif 1 sampai 1. Kalau misalkan dia negatif 1 berarti dia korelasinya negatif. Kalau misalkan korelasinya itu positif, baik 0, sekian sampai 1 berarti dia korelasinya positif atau hubungannya searah. Kalau misalkan salah satu variabel naik, berarti yang lain juga naik. Itu kalau misalkan korelasi yang positif. Berkebalikan dengan kalau misalkan ternyata korelasinya negatif. Hal ini berakibat bahwa kalau misalkan yang satu naik, otomatis yang satu turun. Itu adalah arti kalau misalkan korelasinya negatif. Maka untuk uji korelasi ini akan sangat diperlukan saat kita akan menguji pengaruh antar dua atau lebih variabel. Nah, selanjutnya untuk uji korelasi Ring-Spearman ini biasa disimbolkan dengan RS. Nah, ini adalah untuk rumus uji korelasi secara manual. Jadi, nilai korelasinya itu akan didapatkan dari 1 dikurangi 6 sigma D. D itu adalah selisih antara X dan Y. Jadi nanti otomatis kan ada minimal ada 2 ya. Jadi untuk korelasi Ring-Spearman ini adalah untuk yang 2 kelompok saja. Jadi untuk D itu adalah selisih antara X dan Y. Kemudian N adalah jumlah pasangannya. Berarti X-nya ada berapa, Y-nya ada berapa. Misalkan X-nya ada 10, Y-nya ada 10, berarti N-nya 10.
Oke, selanjutnya untuk uji korelasi ring Spearman dengan SPSS. Nah, ini sebenarnya berlaku juga untuk yang uji korelasi dengan secara manual untuk hipotesisnya, tapi untuk kriteria keputusannya dia adalah kriteria keputusan dengan SPSS ya. Nanti kalau misalkan uji korelasi ring Spearman dengan secara manual, teman-teman sudah mendapatkan pada mata kuliah sebelumnya dengan kriteria keputusan yang lain, yang nantinya akan dibandingkan dengan tabel uji korelasi ring Spearman kan gitu. Nah, untuk hipotesisnya nanti kita akan melihat nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya kurang dari alfa, berarti nanti H0-nya ditolak. Kalau signifikansinya lebih dari alfa, nanti berarti H0-nya diterima. H0 itu apa? Oh, H0 itu nggak ada hubungan antara variabel yang diuji. Sedangkan untuk alternatifnya atau HA-nya atau bisa dituliskan juga sebagai H1 boleh, ada hubungan antara variabel yang diuji. Berarti nanti untuk variabel apa yang diuji itu nanti ada hubungan. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada kasus, saya mau ambil contoh kasus dari Universitas Esa Unggul ya. Jadi saya ngambil kasusnya dari sana. Di sana ada bahan materi menyatakan bahwa ada 2 orang juri menilai 10 jenis makanan. Nah, juri yang pertama di situ sudah di ini ya nilainya dari makanan yang pertama sampai yang ke-10. Nah, selanjutnya kita ditanya apakah ada kesesuaian antara juri yang pertama dan juri yang kedua. Nah, barangkali ternyata juri yang pertama dan juri yang kedua itu berseberangan. Atau bisa jadi, oh ternyata korelasinya bagus. Jadi antara juri 1 dan juri 2 itu mereka saling melengkapi dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke SPSS-nya ya. Untuk uji dengan menggunakan SPSS, di sini sudah saya inputkan. Jadi untuk contoh kasusnya, saya akan ngambil ini ya. Contoh kasus 2 orang juri mencicipi 10 jenis makanan. Nanti silahkan bisa diaplikasikan dengan data serta contoh kasus yang teman-teman ambil gitu ya. Nanti terserah untuk kasusnya mau ngambil dari beberapa kasus yang sudah pernah atau mau ngambil kasus baru. It's okay, yang penting teman-teman belajar mengaplikasikan. Oke, selanjutnya saya akan ini dulu untuk variable view-nya. Jadi di sini untuk measure-nya pakai scale atau sebenarnya ini ordinal atau nominal juga nggak apa-apa. Di sini untuk variabelnya saya ngambil 2 ya, jadi tidak dibikin dalam satu kolom tapi dia dalam 2 kolom yang berbeda. Karena nanti kita juga akan membandingkan 2 kelompok yang berbeda, otomatis nanti dibedakan aja variabelnya. Oke, setelah itu untuk nilai dari masing-masing masakan yang dinilai itu sudah di input semuanya ya, baik dari juri yang pertama maupun dari juri yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan memulai analisis korelasi dengan menggunakan korelasi ring Spearman. Nah, untuk analisis menggunakan SPSS-nya, kita menggunakan menu Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate ya. Nah, selanjutnya untuk variabelnya kita masukkan baik dari juri yang pertama maupun juri yang kedua. Nah, di sini sebenarnya hampir sama kan ya untuk uji korelasi. Di sini ada beberapa macam korelasi, tapi karena kita akan menggunakan korelasi yang non parametrik, kita centang yang korelasi Spearman aja. Oke, setelah itu kita cek di option exclude cases udah, baru udah berarti oke. Continue, kita oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Oh, ternyata setelah ini kita keluar hasilnya. Oke, untuk hasilnya sebenarnya sama ya. Jadi ini untuk nilai korelasinya. Oh, ternyata setelah dilihat nilai signifikansinya itu dia 0,0. Otomatis 0,0 itu kan kurang dari 0,05. Jadi otomatis karena nilai signifikansinya kurang dari alfa, sehingga H0-nya diterima. Kalau misalkan H0-nya diterima, otomatis
kita bisa mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan atau yang berarti antara dua variabel yang diuji. Dalam artian di sini berarti ada hubungan yang signifikan antara penilaian dari juri yang pertama dan juri yang kedua dengan nilai koefisien korelasinya adalah 0,957. Nah, di sini adalah koefisien korelasinya positif ya, dan dia hampir mendekati 1, jadi korelasinya sangat kuat sehingga antara juri 1 dan juri 2 itu hampir sama-sama imbang dalam memberikan penilaian. Begitu untuk kesimpulan serta interpretasi datanya. Oke, untuk tutorial pada kesempatan kali ini seperti ini aja. Nanti silakan untuk laporan praktikumnya teman-teman bisa susun sendiri seperti biasa dengan menyatakan maaf dengan kasusnya itu dituliskan seperti biasa. Oke, nanti karena untuk uji korelasi ring Spearman ini hanya satu macam output, jadi nanti langsung teman-teman kopikan aja ke laporan praktikumnya, serta silakan dikomentari nilai signifikansinya serta koefisien korelasinya. Oke, sekian untuk tutorial uji korelasi ring Spearman dengan menggunakan SPSS pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diaplikasikan pada data yang kalian punya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ya lewat grup diskusi yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.